Hai semua, kembali lagi di channel Informasi Dunia. Vietnam adalah sebuah negara di kawasan Asia Tenggara yang digadang-gadang akan menjadi negara maju seperti Singapura. Baru-baru ini, raksasa teknologi EA, Nvidia asal Amerika Serikat, sudah menandatangani kontrak investasi untuk memperluas kemitraan dengan firma teknologi asal Vietnam dan mendukung Vietnam dalam pelatihan talenta pengembangan EA dan infrastruktur digital. Pasalnya, sebelum ke Vietnam, bos Nvidia, yaitu Jensen Huang, sempat mampir ke Indonesia untuk mengisi forum diskusi acara Indonesia EA Day 2024 di Jakarta, serta makan santai di kaki lima dengan jurnalis ternama Indonesia, yaitu Najwa Shihab. Namun hal itu tak menarik Jensen Huang untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan kunjungan singkatnya, Jensen Huang sama sekali tidak menyenggol soal investasinya ke Indonesia, meskipun dirinya telah dibujuk langsung oleh Presiden Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Hal ini sangat berbeda sekali saat ia meluncur ke Vietnam. Kehadiran Jensen Huang ke Vietnam membuat pihak Indonesia iri. Pasalnya, Jensen Huang justru jor-joran investasi ke Vietnam. Jensen Huang juga melakukan akuisisi startup layanan kesehatan Finbrain sebagai bentuk perluasan kerjasama antara Nvidia dan perusahaan raksasa Vietnam untuk mengembangkan EA dan infrastruktur digital tersebut. Tidak diketahui berapa banyaknya Nvidia berinvestasi, namun pada April lalu, perusahaan teknologi Vietnam mengatakan bahwa mereka berencana untuk membangun pabrik EA senilai 200 juta US dollar atau setara dengan 3,17 triliun rupiah untuk menggunakan chip grafis dan perangkat lunak Nvidia. Di saat Vietnam mendapatkan dana jor-joran dari Nvidia, nasib miris lagi dan lagi harus dialami Indonesia. Setelah di-skip Google, Indonesia kembali kalah dari negara Asia Tenggara lainnya soal investasi pusat data. Menurut perkiraan terbaru dari Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Vietnam diperkirakan mencapai 6,1% pada tahun 2024, sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5%. Pertumbuhan Vietnam tersebut disebabkan oleh pemulihan ekspor manufaktur, pariwisata, dan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam bisa mengalami pertumbuhan yang lebih besar pada tahun 2025 dibandingkan dengan negara berkembang lainnya di Asia Tenggara. Vietnam tak bisa dipandang enteng lagi dalam pengembangan teknologi digital. Mereka bahkan telah melepas penggerak ekonomi lama dan melangkah ke depan dengan ekonomi yang lebih memberi nilai tambah. Semikonduktor menjadi inti dari ekonomi digital Vietnam, karena produk ini menjadi komponen penting dalam pemrosesan komputer. Vietnam menyadari fungsi penting ini. Keberanian Vietnam melangkah tidak sekedar keputusan jangka pendek. Mereka telah lama menyiapkannya, mulai dari bekerja sama dengan produsen semikonduktor, menjadi bagian dari rantai pasok semikonduktor, serta mengirim anak-anak mudanya ke luar negeri untuk mempelajari semikonduktor. Saat ini, Vietnam memang sudah mengembangkan ekonomi baru yang menjadi tumpuan pada masa depan. Bahkan Vietnam digadang-gadang akan menjadi raksasa baru di kawasan Asia Tenggara. Negeri naga biru ini akan mengalami pertumbuhan kekayaan yang paling tajam pada dekade mendatang seiring dengan statusnya sebagai pusat manufaktur global. Negara di Asia Tenggara ini diperkirakan akan mengalami peningkatan kekayaan sebesar 125% selama 10 tahun yang akan datang. Pemerintahan Vietnam terus memanjakan rakyatnya dengan mengesahkan penurunan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari yang awalnya 10% menjadi 8%, berlaku hingga Juni 2025.
Langkah tersebut sangat kontra sekali dengan pemerintahan Indonesia yang bahkan menaikkan PPN pada awal tahun 2025 dari yang awalnya 11% menjadi 12%. Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan bahwa pengurangan PPN mungkin akan menyebabkan penurunan pendapatan anggaran negara hingga 26,1 triliun dong Vietnam atau setara dengan 16 triliun rupiah. Namun hal itu dapat membantu mendorong peningkatan produksi dan bisnis pelaku usaha yang pada akhirnya akan menciptakan pendapatan untuk negara melalui pajak lainnya. Perpanjangan pengurangan tarif PPN diharapkan dapat membantu merangsang konsumsi dan mendukung produksi dan bisnis dengan menurunkan biaya barang dan jasa. Pengurangan PPN telah diterapkan Vietnam sejak tahun 2022 untuk mendukung produksi dan bisnis serta meningkatkan konsumsi pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, pengurangan PPN mencapai 51,4 triliun dong yang membantu mempercepat konsumsi domestik. Sementara Indonesia malah bertindak sebaliknya. Pasca pandemi, pemerintahan Indonesia mulai menaikkan PPN secara bertahap. Pertama pada tahun 2022, dari 10% menjadi 11%, dan 2025 akan menjadi 12%. Hal ini membuat masyarakat Indonesia harus menanggung beban lebih berat lagi. Bahkan kebijakan itu berlangsung saat pemusatan hubungan kerja atau PHK terjadi di mana-mana dan di tengah lesunya daya beli masyarakat. Indonesia akan menjadi negara dengan PPN tertinggi di ASEAN bersama dengan Filipina yaitu 12%. Nah, itulah tadi beberapa informasi mengenai negara tetangga kita yaitu Vietnam yang terus mengalami pertumbuhan ekonomi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.